Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Solih dan solihah SDS Mentari Arido Islamic School yang Ibu sayangi, semoga kita semua selalu dilimpahi oleh Allah nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita selalu bersemangat untuk menuntut ilmu di setiap harinya. Karena Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan. Nah, untuk menambah keberkahan kita hari ini, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin. Solih dan solihah, lihatlah pemandangan alam ini. Indah bukan? Coba tebak, ini keindahan alam negara mana? Ya, negara Indonesia. Masya Allah, sungguh maha besar Allah dan maha kuasa Allah yang telah menciptakan bumi dan isinya dengan segala keindahannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini yughshil laila wan nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam pada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, soli dan solihah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari kemahabesaran Allah dan karunia Allah kepada negara kita, Indonesia, yaitu kondisi geografis Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menentukan letak geografis dan letak astronomis negara Indonesia beserta pengaruhnya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Solih dan solihah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Letak astronomis dan geografis Indonesia sangat menguntungkan. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau suatu tempat yang dilihat berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan garis lintangnya, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, Indonesia terletak di wilayah yang beriklim tropis dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi ini membuat Indonesia tanahnya subur. Masya Allah. Selain itu, flora dan faunanya juga beraneka ragam. Yang kedua, memiliki hutan hujan tropis yang banyak. Yang ketiga, Indonesia juga disinari matahari sepanjang tahun. Dan yang terakhir, memiliki kelembapan udara yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga terletak di garis bujur, yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian barat.
Nah, pada masing-masing bagian ini memiliki perbedaan waktu sebesar 1 jam. Solih dan solihah, secara geografis Indonesia terletak di wilayah yang sangat strategis. Kalian tahu apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat berdasarkan kenyataannya di bumi. Nah, secara geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh 2 samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena diapit oleh 2 samudra besar ini, tentunya memberikan dampak bagi Indonesia, yaitu Indonesia mendapatkan angin laut yang membawa banyak hujan. Nah, kondisi geografis ini juga menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris dan negara maritim. 2 sebutan ini merupakan karunia Allah kepada bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana sikap kita agar karunia Allah ini dapat terus lestari demi kesejahteraan rakyat? Ya, berhemat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan mengelola alam ini dengan bijaksana. Sebagai anak bangsa, kita tumbuhkan cinta tanah air untuk menjaga alam Indonesia ini. Nah, Soli dan Solihah, ada banyak ekosistem yang ada di Indonesia loh. Antara lain yang pertama, hutan hujan tropis yang menjadi ciri khas Indonesia. Dilintasi garis khatulistiwa membuat Indonesia dianugerahi hutan hujan tropis yang luas. Hutan hujan tropis ini banyak terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang kedua, hutan sabana yang membentang. Selain berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menyediakan cadangan oksigen dan air, hutan juga menjadi habitat bagi flora dan fauna. Yang ketiga, pegunungan yang menjulang. Yang keempat, lautan yang luas. Nah, lautan yang luas ini membuat Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Apa itu negara maritim? Negara maritim adalah negara di mana wilayah lautannya lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas lautannya 2/3 bagian wilayah Indonesia. Masya Allah. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang luas. Dan Allah menganugerahkan Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah. Masya Allah, Solih dan Solihah, kita patut bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan untuk bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, kita harus menjaga alam Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan di mana antar pulaunya dibatasi oleh selat dan laut. Kondisi ini menyebabkan keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan kebudayaan. Keragaman kebudayaan ini menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri, serta memperkaya kebudayaan nasional. Secara geografis, Indonesia terletak di jalur persimpangan yang sangat ramai sejak zaman dahulu, yaitu jalur perdagangan internasional. Kondisi ini memberikan pengaruh pada kondisi sosial dan budaya bangsa Indonesia. Bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Timur Tengah, Cina, India, mereka masing-masing membawa adat, kebiasaan, bahasa, dan agamanya masing-masing, sehingga memberikan pengaruh pada kondisi sosial dan budaya kita. Akibat pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa tersebut, terjadilah proses akulturasi atau penggabungan budaya. Akulturasi budaya ini tentunya memperkaya kebudayaan Indonesia. Selain budaya, tentunya pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa tersebut mempengaruhi keragaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia.
Berikut ini contoh pengaruh letak geografis terhadap ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Suku Bajo yang mendiami kawasan pesisir Wakatobi, Sulawesi Tenggara, bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka membangun rumah di kawasan pesisir. Mereka membangun rumah berupa rumah panggung terapung. Hal ini bertujuan agar mereka dekat dengan tempat mereka bekerja dan memudahkan akses menuju ke perahu. Soli dan solihah, alhamdulillah hari ini kita banyak belajar tentang kebesaran Allah akan alam Indonesia. Masya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang kamu dustakan. Indonesia dengan segala kelimpahan berkah, dan ini semua menjadi amanah yang harus diemban oleh bangsa ini untuk memberdayakan kekayaan alamnya demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dan kita sebagai khalifah fil ard tentunya harus menjaga alam ini dan tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Sebagai pemuda dan pemudi generasi harapan bangsa, mari tingkatkan rasa cinta tanah air dengan menjunjung rasa persatuan dan kesatuan untuk menjaga alam Indonesia ini. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Semoga dengan video pembelajaran ini bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah, menambah rasa cinta kepada tanah air, menjunjung rasa persatuan dan kesatuan untuk terus menjaga alam Indonesia. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan hanya untukmu. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.